Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat kebahagiaan, di tema kita hari ini, mungkin seseorang yang gak ada kabar, gak ada berita, gak ada kepastian dari kamu, dan kamu masih menanyakan tentang kabarnya dia yang pergi tanpa memberikan sebuah tanda. Lalu bagaimana untuk energinya dia untuk saat ini? Oke. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang bacaan kartu tarot ini. Oke, kita akan cek ya. Ini perdana juga Kevin menggunakan kartu karya Kevin. Ini kartunya adalah Egyptian Playing Card ya, sebagai media ramal. Kita akan cek ini adalah energinya dia, terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Bagaimana energinya dia? Kabar seseorang yang pergi tanpa memberikan sebuah tanda kepada kamu. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, ada 2 diamond. 2 diamond di sini mengindikasi bahwa orang ini memang berada di kondisi yang bimbang. Kalau berkaitan apakah dia akan kembali? Ada kemungkinan dia akan kembali kepada sahabat kebahagiaan. Orang ini untuk saat ini kondisinya nggak stabil, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan permasalahan, terutama dari ranah uang. Diamond ini sama dengan kartu pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Jadi memang dia sedang mempertimbangkan sesuatu, baik dari ranah pekerjaan, masalah uang, dan lain sebagainya. Kalau berkaitan dari segi perasaan dan juga emosional, orang ini sebenarnya gak mau untuk berpisah dengan kamu. Ketika dia pergi meninggalkan kamu, entah itu ghosting, entah itu beri tanpa memberikan sebuah tanda atau memberikan sebuah pesan. Untuk hari ini dia ngerasain bahwa perasaannya itu ngalamin sebuah kebimbangan. Ada potensi dia akan kembali. Ada potensi dia akan mencoba untuk mengusik kehidupan kamu kembali. Ya, sahabat kebahagiaan juga harus tahu, jika seseorang yang kondisinya adalah bimbang, kondisinya tidak menentu di sini, artinya orang ini tidak bisa berkomitmen atau bisa dipercaya. Karena energinya yang kita lihat di sini, orang ini pelin-pelan banget ya, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan orang pelin-pelan, kamu berhadapan dengan orang pelin-pelan, kadang bilang A, nanti tahu-tahu jadi B, nanti tahu-tahu jadi C, kemudian ngilang. Inilah yang membuat seseorang menjadi tidak percaya lagi sama orang tersebut. Kalau secara penampilan dan secara fisik sih orangnya good looking ya, sahabat kebahagiaan. Orangnya good looking di sini. Dia adalah orang yang kalau dilihat memang good looking. Dia memang sebenarnya adalah tipe kalau orang yang cerdas ya, sanguis juga. Tapi seberapa manapun dia good looking, cantik, tampan, tapi kalau misalkan attitude-nya nggak baik, itu pasti nggak akan bisa diterima ya, sahabat kebahagiaan. Dan dia memperlakukan ini kepada sahabat kebahagiaan yang pergi tanpa kabar. Ini adalah buah dari kecerobohannya dia. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu scope creating. Oke, sahabat kebahagiaan, scope creating ini sama dengan kartu King of One ya, sahabat kebahagiaan, kalau di dalam kartu tarot mengindikasi bahwa orang ini ya sejatinya mengejar sesuatu hal yang dia sukai saja. Kalau dia lagi suka apa ya dia kejar di situ. Kalau dia lagi nggak suka ya udah kadang-kadang bosenan. Nah, kalau ke sahabat kebahagiaan, kenapa dia menghilang tanpa kabar? Ada sesuatu hal yang dia rasa bahwa aku memang sedang tidak bergairah sama kamu. Dalam artian dia memang lagi bosan sama kamu. Tapi ketika dia berada di kondisi kebimbangan di sini, dia bisa muncul kembali ke dalam diri sahabat kebahagiaan. Karena di sini dia seperti memunculkan sebuah harapan.
ada simbol scarab yang mengindikasi tentang harapan. Orang ini sebenarnya punya harapan ya untuk kembali bertemu dengan sahabat kebahagiaan. Tapi dia bukan tipe orang yang menentu. Kevin balikan lagi nih sahabat kebahagiaan. Dia bukan tipe orang yang menentu. Dalam artian orang ini mudah sekali bosan. Kalau bosan sama sahabat kebahagiaan dia bisa pergi. Kalau dia sedang ngerasain kangen sama kamu, ya dia akan mengutarakan kata kangen. Namun perasaan kangen yang dia rasa ini sumbernya bukan dari hati yang paling dalam, justru dari gairah. Elemennya di sini adalah api. Orang ini memang memunculkan sisi kangennya kepada sahabat kebahagiaan karena ada gairah, bukan lagi keintiman. Kalau misalkan orang kangen butuh afeksi dari keintiman, pasti dia bisa memperlakukan cinta itu sebaik mungkin, nggak akan pergi tanpa tanda, tanpa kata. Istilahnya adalah dia datang kalau butuhnya doang. Coba cermati lagi sahabat kebahagiaan, jika seseorang yang pergi tanpa kabar tapi ketika datang itu hanya butuhnya doang, ya sahabat kebahagiaan juga harus bisa menjaga diri kamu baik-baik, menjaga pola pikir kamu agar perasaan sahabat kebahagiaan itu tidak berkuasa. Ketika kamu mungkin perasaan kamu berkuasa di sini, kamu mudah ketarik lagi sama orang ini. Karena secara energi di pertama di kartu 2 diamond dan kartu scope creating, ini indikasi orang ini penuh karisma. Orangnya ini bisa dibilang good looking juga, yang terkadang membuat saat kebahagiaan itu terlena tentang parasnya atau sesuatu hal yang berkaitan dari apa yang dia punya. Kalau dari duit sih Kevin lihatnya di energi kartu 2 of diamond di sini duitnya sih nggak banyak sih. Duitnya nggak banyak, kecuali kartu pertama adalah King Diamond ya. Kalau kartu pertama King Diamond, orang ini duitnya banyak. Oke, untuk energi selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu 10 keriting. 10 keriting ini simbol dari permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi ya. Kabarnya dia bagaimana untuk saat ini? Dia lagi banyak masalah, ada sesuatu hal yang dia dapatkan dari rasa kekecewaan. Ini nggak tahu kenapa Kevin lihat ada sebuah perjalanan karma yang dihadapi. Karma yang dihadapi yang pertama adalah ketika dia mencampakkan kamu, ternyata dia juga dicampakkan lagi. Dia ditusuk dari belakang oleh seseorang yang sedang berkaitan dengan diri dia. Dan 10 keriting ini juga berlaku untuk seseorang yang mungkin bisa dikatakan sebagai seorang player ya, sahabat kebahagiaan. Makanya Kevin lihat di sini dia kayak berpikir, apakah aku bisa kembali lagi ke sahabat kebahagiaan dan apakah kamu bisa menerima kembaliku atau tidak ya. Dan Kevin melihat di sini permasalahannya dia ini justru ada di mentalnya dia ya. Orang ini lagi banyak permasalahan secara mental, secara pikiran. Kalau berkaitan dari apakah dia bisa sadar akan perbuatannya. Ya kalau misalkan energi King of Scope-nya di sini dia tidak terlalu kuat, dia bisa sih untuk kembali sadar dan kembali berubah menjadi yang lebih baik lagi. Tapi perlu diingatkan ya, saat kebahagiaan seseorang yang sering pergi tanpa kabar, ini adalah orang yang tidak sopan. Ibarat kata nih, dia itu kayak bertamu di dalam kehidupan kamu. Dia bertamu sama kamu, tapi ketika bertamu dia pergi itu nggak pamitan. Ya tamunya, tuan rumahnya pasti jengkel, loh ini orang kemana? Lagi aku bikinin makanan, lagi bikinin minuman, kok hilang? Kok hilang, kan kurang ajar banget ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia semacam itu. Tapi sih mudah-mudahan ya semesta memberikan jalan kemudahan untuk diri dia untuk bisa berubah ya. Apapun yang terjadi, walaupun dia sering lukain kamu, sering nyakitin kamu, doakan yang baik-baik saja. Kita sebagai orang jangan mengutuk ya. Takutnya nanti malah imbasnya kena kepada diri kita sendiri. Dan terlebih untuk sahabat kebahagiaan yang memiliki throat chakra yang paling kuat atau chakra tenggorokan yang paling kuat, kamu harus berhati-hati dengan kata-kata kamu. Karena terkadang kata-kata kamu ini bisa menjadi sebuah kenyataan ya sahabat kebahagiaan. Ini nggak tahu nih, ada sebagian dari sahabat kebahagiaan yang mungkin kata-kata kamu ini dari bentuk emosional kamu yang paling dalam, kamu ngutarain dan itu terjadi sama orang ini. Tapi untuk sahabat kebahagiaan, jangan jadikan hal itu sebagai kebanggaan kamu ya. Kamu harus berhati-hati. Tapi kalau misalnya kamu terlalu bangga dengan perkataan kamu dan perkataan kamu bisa menjadi nyata kepada orang yang sedang kamu kutuk di situ, kamu terlalu bangga. Ini membuat vibrasi kamu di level force. Kenapa? Karena ketika kamu bangga dengan sesuatu hal yang terjadi, namun terjadinya itu justru membuat seseorang itu menderita, dan kamu bangga, kamu energinya di level force, energinya sekitar 175 skala Hawking. Dan hal ini bisa membuat kamu itu menjadi orang yang sombong atau merendahkan sesuatu. Ya, mungkin kalian punya kemampuan-kemampuan khusus dari
cakra dasar tubuh kamu. Tapi ketika kamu punya root cakra yang kuat di sini, hati-hati dengan perkataan kamu ya teman-teman ya, sahabat kebahagiaan. Jangan sampai itu menjadi sebuah permasalahan. Ya lebih baik mengafirmasikan hal yang positif, karena orang-orang yang memiliki root cakra yang kuat, kamu mengafirmasikan apa, hal positif itu bisa terjadi. Dan jangan sampai kamu mengatakan hal yang mengerikan dan itu terjadi pada orang ini. Oke. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Jack Diamond. Oke. Orang ini memang yang Kevin lihat ya, sahabat kebahagiaan, yang Kevin lihat, orang ini sebenarnya itu memfokuskan pada satu tujuan, terutama ke dalam ranah percintaannya dia. Dia memang fokusnya sama satu orang. Dan terkait itu semua sebenarnya ada dua orang nih. Satunya ini usianya lebih muda, yang satunya ini sahabat kebahagiaan. Tapi yang paling difokuskan itu sahabat kebahagiaan. Kenapa? Mungkin sahabat kebahagiaan ini adalah tipe orang yang mudah sekali memaafkan, sehingga dia bisa kembali lagi sama kamu. Dan satu orang lagi, ini mungkin berkaitan dari yang sahnya dia atau siapanya dia. Karena Kevin lihat di sini kayak ada dua jadi satu, dua yang difokuskan jadi satu cinta. Ini energinya dia. Dan satu cintanya lagi itu ke sahabat kebahagiaan. Apakah dia adalah cinta bersegi kamu? Kevin menemukan ada indikasi di situ. Dan di sini juga orang ini pada akhirnya nanti, ketika dia mendapatkan permasalahan, larinya ke kamu lagi. Oke, ternyata benar ya sahabat kebahagiaan, ada kartu Queen Keriting, mengindikasi bahwa orang ini akan siap kembali lagi sama kamu untuk membuka sebuah akses komunikasi. Kalau sahabat kebahagiaan merasa gak mau lagi sama dia, ya ambil keputusannya itu. Jangan memberikan sebuah akses sama orang ini. Kenapa? Karena di energi kartu pertama saja, orang ini tuh pelin-pelan banget loh sahabat kebahagiaan. Kamu mau tegas seapapun, dia terkadang bisa pelin-pelan di situ. Ini adalah energinya dia. Dan bagaimana untuk perasaan cintanya dia kepada sahabat kebahagiaan ya, cinta dan ketulusan hatinya dia. Taram, taram. Oke, orang ini sebenarnya masih punya perasaan sama kamu ya. Ada kartu Jack Hati. Jack Hati ini mengindikasi tentang perasaan emosional, tapi masih ragu. Perasaannya dia masih ragu, tapi dia punya harapan untuk bisa kembali lagi bersama sahabat kebahagiaan. Dan emosionalnya dia ke kamu ini sebenarnya bersungguh-sungguh atau enggak sih? Selagi dia mendapatkan sebuah permasalahan di sini di kartu 10 keriting, dia bisa memunculkan niatnya dia untuk kembali ke kamu dan memunculkan niatan untuk merubah apapun yang pernah dia lakukan. Tapi perlu diingatkan, energinya dia tidak menetap. Balik lagi di kartu pertama, karena kartu pertama acuannya Kevin itu adalah kartu yang mendasari tentang diri dia yang sebenarnya. Jadi dia bisa berubah tapi nggak menetap. Silakan sahabat kebahagiaan ambil keputusan sendiri ya. Jangan sampai dia mempengaruhi kondisi mental dan emosional kamu. Karena dia yang pergi tanpa sebuah tanda kepada kamu, sebenarnya dia menandakan bahwa dirinya dia itu tidak sanggup untuk berlama-lama tanpa ada hadirnya sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Wataimasu.